Selamat datang di channel Hanya Ingin Cerita. Hari ini kita akan membahas salah satu babak penting dalam sejarah Islam, yaitu masa Khulafaur Rasyidin atau 4 khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah para pemimpin teladan yang membawa perubahan besar dalam dunia Islam loh. Di video kali ini kita akan lebih fokus kepada 2 khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Siap-siap ya, karena perjalanan mereka sangat luar biasa dan penuh inspirasi. Oke, pertama kita akan membahas Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi situasi yang super krisis. Banyak suku Arab yang tadinya sudah masuk Islam, tiba-tiba memberontak dan menolak membayar zakat. Beberapa di antaranya bahkan mengaku sebagai nabi baru. Kacau banget bukan? Krisis ini dikenal dengan nama Perang Riddah atau Perang Melawan Kemurtadan. Abu Bakar sebagai khalifah pertama menghadapi pilihan yang berat. Ada beberapa sahabat yang menyarankan untuk lebih fokus memperkuat internal umat daripada langsung memerangi pemberontak. Namun, apa yang dilakukan Abu Bakar? Dengan tegas dia mengatakan, "Demi Allah, jika mereka menolak memberikan zakat yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, walaupun hanya seutas tali unta, aku akan memerangi mereka." Bisa kalian bayangin gak sih betapa beraninya Abu Bakar di saat itu? Di masa genting kayak gini, dia tegas mengambil sikap untuk menjaga integritas Islam. Bagi Abu Bakar, zakat itu bukan cuma soal harta, tapi juga soal kesatuan politik dan agama. Dia memerangi suku-suku yang memberontak bukan hanya untuk mempertahankan Islam secara spiritual, namun menjaga umat Islam yang bersatu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan tebak, Abu Bakar berhasil memimpin umat Islam dalam serangkaian pertempuran melawan suku-suku pemberontak ini. Dalam Perang Riddah, pasukan Muslim memenangkan banyak pertempuran, dan ini memastikan kesatuan umat Islam tetap terjaga. Bahkan, setelah membereskan masalah internal, Abu Bakar nggak berhenti di situ. Dia mulai memperluas wilayah Islam keluar Jazirah Arab. Hebatnya lagi, Abu Bakar juga selalu bermusyawarah dengan sahabat-sahabat terdekatnya dalam mengambil keputusan penting. Jadi, meskipun kekuasaan penuh ada di tangannya, dia tetap mengedepankan dialog dan keterbukaan. Ini yang bikin kepemimpinan Abu Bakar begitu dihormati. Intinya guys, Abu Bakar itu lebih dari sekedar khalifah pertama. Dia adalah sang penyelamat Islam di masa-masa paling kritis. Karena keberaniannya, Islam tetap bersatu dan bahkan bisa berkembang lebih luas setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ke khalifah yang kedua yang gak kalah keren, yaitu Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar itu lebih fokus pada menjaga keutuhan umat dan memadamkan pemberontakan, Umar membawa Islam ke level yang lebih tinggi dengan berbagai reformasi dan ekspansi yang luar biasa. Umar bin Khattab terkenal sebagai pemimpin yang tegas, adil, dan punya visi yang jauh ke depan. Salah satu reformasi besar yang dilakukan Umar adalah membagi kekhalifahan Islam ke dalam berbagai provinsi atau wilayah yang dipimpin oleh seorang gubernur. Tapi ingat ya, gak sembarangan orang bisa jadi gubernur. Gubernur yang diangkat oleh Umar harus punya integritas tinggi, ketakwaan, dan kemampuan administratif yang kuat. Setiap gubernur diawasi langsung oleh khalifah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, Umar juga mendirikan diwan, yaitu semacam departemen negara yang bertugas mengelola keuangan, administrasi militer, dan logistik. Sistem diwan ini adalah dasar dari birokrasi negara Islam yang sangat terorganisir. Nah, dari sini pemerintah pusat bisa mengawasi pemasukan negara seperti pajak dari tanah atau haraj, zakat, dan hasil dari penaklukan. Sistem ini bikin kekhalifahan Islam jadi lebih solid dan efisien dalam mengelola wilayah yang makin luas.
Hebatnya lagi, Umar bin Khattab memperkenalkan sistem penggajian tentara secara teratur. Sebelumnya, tentara muslim bergantung pada rampasan perang. Namun, Umar memperkenalkan daftar resmi yang disebut Diwan Al-Jun. Di sini, tentara muslim terdaftar dan menerima gaji tetap dari kas negara, yaitu Baitul Mal. Sistem ini bikin pasukan Islam lebih stabil dan profesional, sehingga mereka bisa fokus berjuang tanpa harus khawatir akan ekonominya. Selain reformasi administratif, Umar juga memperhatikan pembangunan infrastruktur. Bayangin nih, Umar membangun jalan raya, kanal, dan pasar di berbagai kota besar dalam kekhalifahan. Ini bukan cuma buat kebutuhan militer, namun juga untuk mendukung perdagangan dan ekonomi.